Terjadi penurunan investasi startup di Indonesia, di mana secara persenan penurunannya ini lumayan signifikan. Kira-kira apa penyebabnya dan kemana ke arah investasi di tahun 2024 ini? Mari kita bahas hanya di Opsiana Podcast episode kali ini. Oke, di studi kasus kali ini gue bakal membahas tentang investasi startup lagi, seperti di tahun-tahun sebelumnya. Dan di awal gue udah menyebutkan bahwa tahun 2024, tepatnya di kuartal terakhir 2023 ya, terjadi penurunan investasi startup yang cukup signifikan di Indonesia, di mana secara persentasenya itu terjadi nilai yang anjlok lumayan besar sebesar 87% year on year. Tapi gue nggak bilang ini berita yang buruk ya untuk Indonesia, karena memang tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi sebagian besar di Asia Tenggara, di mana terjadi penurunan di beberapa negara tetangga itu persentasenya juga lumayan besar. Salah satunya di Filipina terjadi penurunan sebesar 79%, di Singapura sebesar 63%, kemudian di Thailand 66%, Malaysia 52%, kemudian di Vietnam 24%. Kalau di total di Asia Tenggara berarti terjadi penurunan sebesar 69,2% investasi di Asia Tenggara. Bisa dibilang nilai persentase yang kecil ini adalah salah satu nilai yang terkecil atau terburuk di Asia Tenggara selama kurun waktu 6 tahun terakhir. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa hal seperti ini bisa terjadi terutama di Asia Tenggara? Sebenarnya ada beberapa faktor ya yang cukup mempengaruhi penurunan investasi ini. Tapi kalau dirangkum secara keseluruhan tentunya adalah terjadi perubahan yang signifikan dari ekonomi global. Dan penyebabnya itu beraneka ragam. Mulai dari suku bunga yang naik, kemudian terjadi pertumbuhan ekonomi yang melemah di banyak negara. Kemudian terjadi juga situasi geopolitik. Dan tentunya terjadi perubahan pandangan investor kepada para startup. Karena beberapa faktor yang gue sebutkan tadi membuat perekonomian di skala dunia itu menjadi tidak menentu atau volatilitasnya itu lumayan tinggi. Alhasil membuat para investor yang biasa nanemin duit mereka ke startup-startup itu melakukan proses atau mode wait and see. Jadi mereka menunggu dulu melihat perkembangan dari ekonomi dunia, tunggu sampai benar-benar stabil baru melakukan investasi kembali. Jadi ini bukan kesalahan dari negara mana, bukan, tapi memang pengaruh perubahan di dunia. Kondisi seperti ini juga dikenal dengan yang namanya winter startup kalau teman-teman ingat. Karena memang beberapa tahun ke belakang gue sering ngebahas terkait winter startup ini. Tapi ada kabar yang lumayan baik juga ya terkait winter startup ini, di mana diprediksi oleh para ahli beberapa tahun ke depan itu winter startup akan mulai membaik, akan mulai mencair. Sehingga para investor itu akan mulai berinvestasi lagi di startup-startup. Tapi, ada tapinya. Para investor ini akan mulai menanamkan dana kepada startup dengan mindset yang berbeda dengan sebelumnya. Dimana kalau dulu para investor itu taruh uang di startup, itu konsepnya adalah bakar-bakar uang, nggak masalah. Tapi sekarang para investor akan mulai menanamkan dana mereka kepada startup-startup yang sudah profit atau tengah menuju profit dalam waktu dekat. Jadi bisa dibilang kalau dulu kita bicara valuasi, sekarang kita bicara soal nilai profit atau besaran profitnya. Kalau dulu bicara startup ini kalau dijual nilainya itu berapa, sekarang investor tuh nyari startup ini bisa menghasilkan untung berapa. Jadi bisa dibilang in the end, ketika dulu kita bicara soal startup digital itu harus inovatif, harus scale, ujung-ujungnya balik ke konsep bisnis tradisional atau konvensional, di mana bisnis itu harus bisa untung. Karena terjadi perubahan yang cukup besar ya terkait investasi startup ini, tentunya akan ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah yang pertama, para startup itu dipaksa untuk bisa mencari jalan menuju profit. Sehingga ketika mereka itu pitching kepada para investor, mereka itu punya mindset yang bukan pengen dapat duit untuk dibakar-bakar,
melainkan memang mindsetnya itu mendapatkan uang investor untuk scale sehingga profit yang mereka dapatkan itu semakin besar. Ingat, profit bukan revenue, berbeda. Kemudian yang kedua, proses filter terhadap startup itu menjadi jauh lebih ketat. Kenapa? Karena nggak sembarang orang itu atau sembarang startup bisa pitching kepada para investor. Kalau mereka belum bisa menghasilkan profit sama sekali, atau bahkan lebih buruknya itu nggak punya planning gimana bisa menghasilkan profit, itu sudah pasti akan di reject oleh para investor. Ya mungkin nggak semuanya sih, tapi mereka itu jauh lebih sulit mendapatkan investasi atau menemukan investor yang masih mau mendukung proses bakar duit startup mereka. Jadi ya dari secara planning, kemudian projection itu benar-benar udah harus jelas di depan investor. Dan dampak positif lainnya adalah para startup itu akan jauh lebih menghargai uang atau dana. Kenapa? Karena ketika mereka memulai itu, mereka akan mulai dengan uang mereka sendiri. Jadi kalau mereka belum bisa mendapatkan profit dari dana mereka sendiri, ada kemungkinan mereka akan kesulitan mendapatkan uang dari para investor. Kan berbeda ya, kalau dulu itu pengen bikin startup, cari investor, pitching ide. Kalau idenya bagus atau inovatif, mungkin bisa mendapatkan uang. Ya istilahnya jauh lebih mudah lah ketimbang kondisi sekarang ini. Jadi ada kemungkinan dengan kondisi sekarang banyak startup itu sistemnya bootstrapping. Itu tadi dampak-dampak positifnya ya. Sekarang dampak negatifnya tentunya para startup itu, terutama yang masih menggunakan konsep bakar duit, akan kesulitan mendapatkan pendanaan untuk bisa survive. Sehingga kalau mereka itu pengen survive, mereka harus menggunakan cara-cara lain selain pitching kepada investor. Mungkin mereka akan melakukan pivot untuk merubah bisnis mereka. Mungkin mereka akan mencari sumber pendapatan tambahan atau revenue tambahan. Atau mereka mulai menggunakan uang pribadi mereka alias bootstrapping. Dan dalam kasus yang lumayan ekstrim, mereka itu mengambil pinjaman dari bank. Jadi benar-benar pinjaman atau hutang. Kemudian kalau mereka itu ternyata gagal untuk bisa mendapatkan dana agar mereka itu bisa survive, masuk ke dampak kedua, yaitu banyak startup yang berguguran karena tidak bisa mendapatkan pendanaan. Ya hal itu sudah jelas ya, bahkan terjadi sebelum Winter Tech ini terjadi, di mana para startup itu pernah mendapatkan pendanaan, pernah bersinar, kemudian pada suatu fase gagal mendapatkan pendanaan untuk bisa survive, ujung-ujungnya mereka tutup. Tapi mungkin alasannya itu jauh berbeda, di mana kalau dulu para investor menganggap idenya itu kurang menarik atau kurang inovatif. Tapi kalau sekarang investor itu melihat bahwa startup ini ya nggak bisa mendapatkan profit, ngapain gue invest. Jadi ya ada kemungkinan kalian akan melihat banyak startup lama yang belum mendapatkan profit akhirnya berguguran. Dan jumlahnya itu nggak sedikit. Dan dampak negatif lainnya adalah profit lebih penting dari inovasi. Maksudnya di sini adalah bukan berarti inovasi itu menjadi tidak penting lagi, bukan. Tapi dari skala prioritas itu menurun ke angka sekian. Intinya di bawah dari profitabilitas. Sebenarnya hal ini sudah dilakukan dari zaman dulu ya, dimana ketika startup itu mendapatkan investasi dari investor, mereka itu akan ditekan agar mereka itu bisa mendapatkan profit. Tapi dengan metode yang berbeda, di mana metodenya itu dengan meningkatkan valuasi, kemudian startupnya itu dijual, baru para investornya itu mendapatkan uang. Tapi untuk bisa meningkatkan valuasi, kemudian memungkinkan startupnya itu bisa dijual dengan nilai yang tinggi, tentunya ada proses kan. Nah di dalam proses itu biasanya para startup melakukan inovasi gila-gilaan. Ya tujuannya untuk bisa menghasilkan produk yang memang layak digunakan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi kalau kondisi sekarang ada kemungkinan besar dalam proses meningkatkan valuasinya, para investor itu berharap para startup ini sudah bisa menghasilkan keuntungan juga, di mana keuntungan itu juga bisa dinikmati oleh mereka. Jadi ada kemungkinan langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan itu sebisa mungkin langkah-langkah yang memang bisa menghasilkan profit. Termasuk ketika mereka itu ingin melakukan inovasi. Inovasi-inovasi yang mungkin akan kesulitan bisa terrealisasikan kondisi sekarang adalah inovasi yang punya resiko yang tinggi, inovasi yang besar, inovasi gila, atau inovasi yang
belum terbukti keberhasilannya itu akan mengalami kesulitan untuk direalisasikan oleh startup-startup sekarang. Karena ya balik lagi ya, kalau startup itu melakukan inovasi, terutama inovasi besar, inovasi yang belum terbukti keberhasilannya itu, ada harga yang perlu dibayarkan. Dan salah satu harga yang biasa dibayarkan itu adalah penggunaan dana yang cukup besar, dan hal itu bisa menggerus profit, terutama profit kepada investor. Tapi apakah inovasi seperti ini menjadi mustahil? Jawabannya sih enggak ya. Cuma kemungkinan terjadinya itu menjadi jauh lebih sulit aja. Kita udah ngebahas terkait perubahan signifikan ekosistem investasi di dunia, terutama investasi startup ya. Kemudian kita juga udah ngebahas dampak negatif dan positifnya. Tapi ternyata masih ada hal yang tidak berubah dari ekosistem investasi startup, di mana setiap tahun itu tentunya ada bidang-bidang tertentu yang cukup naik, ya mengikuti perkembangan zaman lah. Untuk tahun ini diprediksi bidang-bidang yang akan naik itu adalah startup yang bergerak di bidang AI, kemudian energi yang terbarukan atau green energy, dan yang terakhir blockchain. Pertanyaannya bagaimana dengan bidang-bidang lain di luar dari 3 bidang yang gue sebutkan, apakah juga bisa bertahan? Jawabannya ya bisa aja. Kalau ini kan lebih kepada startup yang bakalan bersinar atau memang dibutuhkan dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan. Tapi untuk menunjang kehidupan manusia di seluruh dunia kan butuh bidang-bidang lain ya. Makanya yang perlu diperhatikan di sini adalah bukan tren atau bidang mana yang lagi populer, tapi eksekusi dari bisnis atau startup yang kalian jalani nantinya. Jadi ya mau di bidang apapun startup atau bisnis kalian, ujung-ujungnya kalian itu harus mencari profit. Bukan cuma buat bisa hidup enak ya, tapi lebih kepada bagaimana bisnis kalian itu bisa survive ke depannya. Oke, gua rasa itu aja yang pengen gue bahas di Opsiana Podcast Studi Kasus episode kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.